Berikut kisah hikayat seorang majusi, penyembah api, yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Pernah dalam suatu perjalanan haji, setelah selesai sholat, Abdullah bin Mubarak tertidur di dekat Hijr Ismail. Di dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan ketika itu beliau datang dengan wajah berseri-seri dan bersabda kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah, kembalilah ke Baghdad, temui oleh Mubarrom al-Majusi, dan sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah Allah meridhoinya." Seketika Abdullah terbangun. Ia terkejut dan menganggap mimpi itu datang dari setan. Namun, sepanjang mengerjakan haji, mimpi yang sama datang 3 kali berturut-turut di dalam tidurnya. Barulah Abdullah meyakini bahwa mimpi itu benar, karena dia mengetahui bahwa setan tidak dapat menyerupai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Akhirnya, setelah menunaikan hajinya, Abdullah segera pulang ke Baghdad dan terus mencari Bahrom Majusi itu. Dia ingin menyampaikan pesan dalam mimpi itu sekaligus ingin mengetahui apa keistimewaan si Majusi itu, sampai-sampai Rasulullah berkirim salam kepadanya. Setelah bertanya-tanya, Abdullah bin Mubarak bertemu dengan laki-laki yang dimaksud itu. Dia pun langsung bertanya kepada Majusi itu, "Wahai Bahrom al-Majusi, bolehkah aku tahu apa kebaikan yang pernah engkau lakukan?" Tanya Abdullah menyelidiki kebaikan si Majusi. "Baru tadi aku meminjamkan uang kepada seseorang dengan sedikit bunga," kata Majusi itu. "Itu haram hukumnya bagi kami," kata Abdullah. "Adakah yang lain?" Tanya Abdullah lagi. "Ya, aku memiliki 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Maka aku telah mengawinkannya sesama mereka dan sebagian tanda syukur, aku rayakan mereka itu dalam satu pesta yang besar lagi meriah," kata Majusi. "Hal itu juga haram bagi kami, adakah yang lainnya?" "Ya, aku memiliki seorang putri yang kecantikannya tidak ada tandingannya di daerah ini. Itulah sebabnya aku sendiri yang menikahinya dan merayakan perkawinan kami dengan pesta yang besarnya. Lebih dari 1000 orang Majusi menghadiri pestaku itu. Demi Allah, itu juga sesuatu yang haram. Apakah ada lagi kebaikan yang pernah engkau lakukan, wahai Majusi?" Abdullah bin Mubarak hampir putus asa, karena tidak dapat menjumpai keistimewaan dari Majusi itu. "Oh ya, baru aku teringat seminggu yang lalu pada suatu malam ketika aku sedang tidur bersama anakku, datanglah seorang wanita yang seagama denganmu. Dia datang dan pergi beberapa kali. Aku menduga dia akan mencuri sesuatu, maka aku mengikutinya dari belakang. Sampai di rumah, wanita tersebut terlihat ada 4 anak perempuannya yang masih kecil-kecil sedang kelaparan. Anaknya itu bertanya, 'Wahai ibu, adakah makanan untuk kami malam ini?' Ibunya lalu menjawab, 'Bersabarlah anakku, aku malu untuk meminta kepada selain Allah, apalagi kepada musuh Allah orang Majusi itu,' jawabnya sambil menangis meneteskan air mata. Mendengar percakapan itu, Majusi mengaku tidak tega melihat keadaan mereka. Pada saat itulah ia segera pulang dan kembali dengan membawa banyak makanan ke rumah ibu tadi. Semua makanan itu kuserahkan kepada wanita malang itu, sehingga pada malam itu anak-anaknya makan dengan lahap. Mereka sangat gembira dan aku merasa puas," tutur Bahrom al-Majusi itu kepada Abdullah bin Mubarak. Mendengar cerita itu, Abdullah menceritakan, "Wahai Bahrom, tahukah engkau, inilah kebaikan yang telah engkau lakukan hingga aku bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau berpesan kepadaku agar menyampaikan salam kepadamu.
Beliau juga memberitahu bahwa Allah telah ridho kepadamu. Kata Abdullah, sedangkan hatinya masih ragu walaupun dengan kebaikan dan kemuliaan hatinya itu apakah layak Allah meridhoinya sedangkan dia bukan seorang muslim. Majusi itu merasa terkejut mendengar penjelasan Abdullah. Baginya, mimpi tersebut satu kemuliaan baginya. Karena Rasulullah adalah insan yang sangat dihormati dan dikagumi kawan dan lawan. Dengan izin Allah akhirnya Bahram Majusi itu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Abdullah. Hatinya begitu bahagia telah terbuka untuk memeluk Islam. Namun, karena begitu bahagianya dia dengan keislamannya, sehingga setelah mengucapkan kalimat syahadat Bahram Majusi itu tersungkur dan menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan sebagai muslim yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah, semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, semua itu gratis. Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.